ada pertanyaan juga, kenapa kok pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia kok dibangun di Kediri, di tempat ini bagaimana ceritanya? Mungkin ada sejarah apa atau sambung penemir apa? Bisa dijelaskan kalau ada yang mau ditunjukkan, monggo. Ribun. Ya, tadi saya sampaikan kan, ini ada penggagasnya. Jadi pemagasan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air. Beliau memang menentukan dari hasil ijtihad, dari hasil bertapa, dari hasil apa itu ya, macam-macam. Memang isarohnya harus dibangun di Persada di kawasan situs Persada Soekarno. Singkatnya mungkin begini, kalau secara ilmiah mungkin begini. Kita bicara Sang Merah Putih. Itu juga dari Kediri. Daerah Majapahit. Sebelum Majapahit. Oh, sebelum Majapahit ada, sudah ada. Sudah ada. Oh, gelang-gelang itu benderanya merah putih, Kediri juga. Iya. Jadi bicara lambang negara, bendera negara, semboyan negara, dasar semua Kediri. Kediri. Maka pesantren Jati Diri untuk kembali ke Diri. Oh, berarti Kedirinya itu Kediri. Iya. Jati dirinya itu Kediri. Ada penggalannya. Ya, secara filosofi kan Kediri masing-masing ya. Tapi secara fakta emang lokasi tempatnya di betul-betul Kediri gitu ya. Jadi bukan ke di jadi ke-nya itu straight diri. Iya. Lebih menguatkan ke Jati. Betul, karena dari Kediri itu dari kata berdaulat, berdikar. Dari Mas Ari ini kan mewakili dari beberapa warganet yang sempat bertanya tentang kemarin kan di sini sempat ada polemik atau pro kontra terkait pesantren Jati Diri Bangsa itu banyak yang bertanya itu. Saya mau bertanya terkait dengan pesantren ini bagaimana Pak? Monggo kata. Ngapunten ingkang kathah, kebetulan pesantren Jati Diri menika kan sudah terlembaga dan kebetulan pengurus dan penanggung jawab pesantren wonten datang dalam mriku. Oh, nggih. Kami mangke kula aturaken mriku sekalian sareng-sareng napa kepanggih dan bisa bincang santai langsung mohon. Oh, nggih. Pak Gus. Ini masuk wilayahnya di mana Pak? Secara administrasi daerah. Secara administrasi daerah ini masuknya Kabupaten Kediri, tepatnya di Dusun Kerapak. Dusun Kerapak, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Suasananya sejuk, menarik, apa dekat pegunungan, Pak? Kalau dari teritorial dan geografisnya ini memang dekat dengan Kelut. Gunung Kelut ya. Sampai mungkin itu salah satu juga ada sungai di belakang itu Sungai Keramat Bening. Itu peninggalan dulu bermainnya Pak Karno. Bermainnya Pak Karno di saat masih kecil, suka mancing, suka angun kebo dulu di sana, sehingga di sekitarnya alhamdulillah karena ini termasuk salah satu kawah candra di mukanya Pak Karno, akhirnya dibuat. Berarti sejarah beliau pesantren Jati Diri Bangsa. Termasuk ini sangat kaitan erat dengan Bung Karno ya. Iya. Teman-teman harus banyak berkunjung ke sini untuk menggali informasi. Agar lebih bersinergis dan lebih lebih memahami. Nah, bangunan yang ini Pak Ali, ini kan. Oh, banyak ya. Ini
Ini pula tempat penggodokan pelatihan yang ada di pesantren Jatidiri. Makanya di sini karena kita ya ini pesantrennya Jatidiri wawasan kebangsaan dan nasionalismenya. Makanya yang dipajang ini bukan Asmaul Husna apa nuwun sewu, tetapi tetap tersirat dan termakna dari kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari Sumpah Pemuda, Undang-Undang Proklamasi. Ini konsep apa? Ruangan apa? Oh, ya. Kita ke ini ya. Ini kita langsung ke beliau Pak Rian Sidakan Pojok dan sebagai penanggung jawab juga pesantren Jatidiri. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih. Ini kami dapat info di sini ada pesantren yang berkaitan dengan banyak hal lah tentang kebangsaan. Nah, ini kami pengunjung pengen mengetahui lebih lanjut dan informasi dari teman-teman. Ini bisa diceritakan. Kait juga ada beberapa pertanyaan dari apa namanya kemarin saya kan juga mengunggah di akun Facebook dan YouTube ya. Itu ada pertanyaan, ada apa ya dari mereka yang tidak paham, apakah di pesantren ini nanti akan diajarkan tentang agama? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti dari seluruh agama itu akan mengajarkan agamanya masing-masing di sini? Ini mungkin perlu diklarifikasikan selaku jenengan yang mengetahui di sini dari metode dan lain. Saya minta untuk bisa dijawab sebagai atas pertanyaan yang ada. Monggo. Terima kasih. Jadi yang pertama perlu kami tegaskan, pesantren ini ada yang menggagas. Jadi bersumber dari buku Jati Diri Bangsa, Sumpah Jati Diri dalam Bangsa, iman matanya kepada pesantren yang dipersembahkan oleh semua anak bangsa. Penggagasnya adalah seorang pemakasa organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Bapak Kiai Muhammad Muhtaram. Pada waktu peletakan batu pertama, perlu ini pesantren kebangsaan, bukan pesantren keagamaan. Tidak mengajarkan macam-macam agama. Kembali ke pertanyaan, apa tuh nanti keagamanya bagaimana? Ya, pertama saya jelaskan, nyantrinya itu tidak lama, 25 tahun. Seperti yang umum. Nggak sampai 5 tahun, nggak sampai ya? Gitu loh ya. Jadi cukuplah 1 bulan, paling lama 1 bulan mas. Boleh 1 bulan, boleh 7 hari, boleh 3 hari, boleh 2 hari, boleh sehari. Apa ini bisa dianalogikan semacam pusdiklat itu? Nah, memang namanya pusat pendidikan rasa, wawasan, karsa kebangsaan Indonesia Raya yang bernama pesantren Jati Diri Bangsa. Jadi ini bukan pesantren kayak pada umumnya, tidak, metodenya lain, materinya lain, waktu belajar pun lain. Nah, dari sini kalau misalkan 1 hari terasa kurang, ya besok nambah lagi, kan begitu? Boleh. Nah, maka kembali dari mana kita memulai pendalaman agama? Ya di tempatnya masing-masing dong, nggak di sini. Ya, karena urusan pribadi ya. Urusan pribadi. Ya, silahkan belajar melalui tokoh-tokoh agamanya. Maka syaratnya sebenarnya harusnya ya, ini mungkin gambaran kami. Siapa yang nyantri di sini harus direkomendasi oleh kiai atau bedanda atau apa, bahwa agamanya sudah mateng. Jangan sampai belajar kebangsaan agamanya nggak mateng. Kan begitu. Nanti jadinya kita negara yang sosialis bisa komunis kan, karena meninggalkan agama. Untuk itu ini kan ada di Pancasila ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi ketuhanannya harus matang. Silakan di rumah masing-masing, di komunitasnya masing-masing. Di sini diharapkan udah selesai. Gitu, makanya sebenarnya ada 2 pesantren. Pesantren pertama itu di Pelabuhan Ratu, namanya pesantren Khayalas Sholah Khayalan Falah. Itu menanamkan kesadaran beragama. Setelah beragama selesai, kesadaran bernegara. Jadi 2 penting mas. Ada orang yang hanya sadar beragama, tidak sadar bernegara. Ada orang yang besar bernegara, tidak sadar beragama. Kalau hanya sadar beragama, berbahaya mas. Berarti nogologi gak penting. Jadi dua-duanya harus sadar. Harus sadar. Ya, agama ya negara. Iya, kayak begitu. Oke, bisa dipahami. Seperti kurang lebihnya yang disampaikan dari Bapak Kus Hartono atau lengkapnya Raden Mas Kus Hartono selaku yang menjadi penanggung jawab atau mungkin sebagai humasnya atau bagaimana
yang jelas sudah ada penjelasan. Jadi perlu dipahami bahwasanya di sini yang kami garis bawahi Pak Agus nggih. Berarti di sini tidak mengajarkan tentang agama, nggih. Terus juga dari agama lain pun juga tidak mengajarkan agama di sini. Intinya bukan untuk pendidikan agama tapi untuk pendidikan kebangsaan. Seandainya toh nanti misalnya ditemukan wah ini agamanya kurang, ya kita kembalikan. Silakan kembali ke pemangkunya. Ya ini mau diperdalam, kita bisa ngasih catatan. Oh ini agamanya kurang Pak. Umpamanya yang muslim harusnya sholat kok nggak sholat umpamanya. Kita kembalikan, kita beri catatan. Ini tidak lulus ini. Dari verifikasinya gitu ya. Nggak lulus. Jadi tetap di pesantren Jati Diri juga punya catatan. Iya. Syarat lulusnya apa itu. Betul, ada syaratnya. Jadi kalau agamanya nggak bagus kita kembalikan, ini tolong dilengkapi dulu. Dididik dulu agamanya, balikin sini lagi kita tes lagi. Begitu lah. Jadi tetap dua-duanya. Tapi tidak diajarkan di sini. Silakan diajarkan di pemangku, di tempat atau di mana dia belajar. Oke, baik Pak Agus. Ini untuk menambah juga ya. Ada pertanyaan juga, kenapa kok pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia kok dibangun di Kediri di tempat ini? Ini bagaimana ceritanya? Mungkin ada sejarah apa atau sambung penemir apa? Bisa dijelaskan kalau ada yang mau ditunjukkan, monggo. Pripun? Ya, tadi saya sampaikan kan, ini ada penggagasnya. Jadi pemangkasa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air. Beliau memang menentukan dari hasil ijtihad, dari hasil bertapa dari hasil apa itu ya kholwat macam-macam memang isarohnya harus dibangun di Persada di kawasan situs Persada Soekarno. Singkatnya mungkin begini, kalau secara ilmiah mungkin begini. Pertama, tadi kan saya sampaikan Bapak Bangsa Soekarno. Kalau kita ngomong kesadaran berbangsa, lambang Bhinneka Tunggal Ika, itu semuanya di Kediri. Tidak lepas. Kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Empu Tantular. Empu Tantular itu orang Kediri. Keturunan Kediri. Dan ada catatan yang mengatakan kemungkinan itu ditulis di sekitar Gunung Kelut, di alas Gunung Kelut. Kita ngomong Gambang Garuda sebagai lambang negara kita, itu pun Kediri. Garuda. Ya. Apalagi kita ngomong Pancasila. Pancasila dari segi istilahnya itu pun di dalam kitab Sutasoma dan kitab Negara Kertagama. Itu Kediri lagi. Kemudian kita bicara Sang Merah Putih. Itu juga dari Kediri. Daerah Majapahit. Sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit ada, sudah ada. Sudah ada. Gelang-gelang itu benderanya merah putih, Kediri juga. Iya. Jadi bicara lambang negara, bendera negara, semboyan negara, dasar semua Kediri. Maka pesantren Jati Diri untuk kembali ke Diri. Oh, berarti Kedirinya itu Kediri. Iya. Jati Dirinya itu Kediri. Ada penggalanya. Ya, secara filosofi kan Kediri masing-masing ya. Tapi secara fakta emang lokasi tempatnya di betul-betul Kediri gitu ya. Jadi bukan Kedi. Jadi ke-nya itu straight diri. Lebih menguatkan ke Jati Diri. Betul, karena dari Kediri itu dari kata berdaulat, berdikari. Kembali kalau kita ingin semua ini harus ke diri kita kembali berdaulat, berdikari, jumeneng. Terakhir, Bung Karno menggali Pancasila awal pertama itu di Kediri. Tempatnya di mana, Pak Gus? Ya nanti akan kita lihat. Oh ya, siapa berarti tempatnya Bung Karno menggali nilai-nilai Pancasila itu di pesantren Jati Diri juga ya? Berarti lokasi ini. Oh lah makanya. Nah ini menarik Pak. Kaitannya pesantren ini jelas berhubungan dengan sang proklamator bangsa. Ada simbol-simbol yang sudah ada di sini. Luar biasa. Betul. Dan kita ingat bahwa jati diri kita itu akhirnya Pancasila. Pancasila. Kan begitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu sila pertama, sila kedua. Yaitu jati diri kita yang membedakan ini dan ini menjadi senjata untuk perdamaian dunia. Ada sebuah filosofi yang menarik itu begini. Dalam situasi perang besar, ini kan sudah perang perang ekonomi, perang politik, perang budaya dan informasi. Apa senjata terbaik? Orang sudah bilang dulu kita, senjata terbaik dudu pedang, dudu keris, dudu tumbak, dudu montro. Senjata terbaik adalah jati diri. Itu sudah ada. Maka kalau kita ingin menghadapi persoalan apapun harus kembali ke jati diri. Nggak ada.
Itu obatnya Indonesia, dan itu sudah diwasakan para pendahulu kita. Senjata terbaik untuk menghadapi semua masalah jati diri. Politik jati diri, ekonomi jati diri. Jadi sebenarnya yang rusak bukan ekonominya, yang rusak itu pemerataannya. Ekonominya agak rusak, ekonominya makmur Indonesia itu suge-suge. Nah, harapannya Pak Gus, ketika nanti orang sudah belajar di pesantren Jati Diri, kemudian dia lulus, Pak Gus. Harapan terbesarnya Pak Gus? Harapan terbesarnya setidaknya bisa berkontribusi untuk ikut menyelamatkan, ikut memperbaiki Indonesia. Karena sederhana sebenarnya orang-orang yang lulus dari sini harus bersumpah. Kita dengar, kalau aku besok dari pejabat, aku sumpah. Kamu gak lulus. Aku dari pejabat gak korupsi. Jadi kalau ukurnya ilmu-ilmu yang didapat dari pesantren ini harus dipraktekkan. Harus ada kesanggupan. Gak sanggup gak lulus. Lulusnya itu kalau aksi ya. Aksinya. Luar biasa ini. Baik, bisa dilanjut ke tempat yang Bung Karno menggali nilai Pancasila ya. Kok pas kebetulan atau mungkin juga tanda-tanda alam ikut serta. Soalnya lokasinya di satu lokasi sini Pak Gus ya? Ya. Satu lokasi sini. Monggo nanti kita lihat ke lokasi yang dimaksud. Ini kita menuju ke lokasi pohon itu terlihat pohon kepuh ya. Ini bendera merah putih selalu berkibar di area pesantren Jati Diri Bangsa yang ada di Kediri. Jadi lokasi pohon kepuh ini satu lokasi dengan pesantren Jati Diri Bangsa. Makanya dari Sang Pemrakarsa Bapak Kiai Muhammad Muchtar Muti memilih tempat ini. Mungkin ada sambung benang merahnya, kalau dari orang spiritual itu ada daya-daya yang masih aktif mungkin ya di tempat ini. Nah ini. Gimana Pak Gus ini? Nah ini lihat dulu. Ya, oh nggih. Nah teman-teman pemirsa, ini kita sudah ada di pohon kepuh Soekarno. Ini salah satu tempat sakral. Nah kita akan tanya ke beliau. Pak Gus bisa menjelaskan kaitannya pohon kepuh dengan Bung Karno itu? Ya, yang pertama saya katakan begini. Memang secara umum orang memahami Pancasila digali di Indo. Kalau di Jakarta saya tidak menyalahkan itu. Betul, Pancasila digali di Indo. Tapi yang ingin saya luruskan, jangan memahami awal pertama kali digali di Indo. Itu yang salah. Ya. Pancasila digali di Indo betul, tapi awal pertama digali bukan di Indo. Di mana? Di sini. Di sini pada tahun 1918. Tahunnya. Dari mana sumbernya? Kalau ingin tahu lebih jelas, baca pidato 1 Juni. 1 Juni dari Pancasila. Dari Pancasila yang kemudian ditetapkan tanggal 1 Juni itu sebagai hari Pancasila. Kan sumbernya dari pidato itu. Di pidato itu menyebutkan ini awal menggali pada tahun 1918. Disinilah tempat awal penggalian Pancasila. Nah, apa yang menurut Pak Gus kaitannya pohon kepuh dengan Bung Karno ketika di sini Pak Gus? Dia tempat bertapa apa istilahnya? Merenung sebenarnya. Oh begitu. Tempat merenung, bertafakur. Ini beda, perlu kami sampaikan. Orang berpikir dengan merenung itu bisa. Kalau berpikir di sini. Tapi kalau merenung di sini dan di sini kita jadikan satu. Itulah yang namanya tafakur. Kita berzikir dan berpikir itulah merenung. Tapi kalau hanya di sini berarti hanya berpikir. Kalau di sini berarti hanya berpikir. Jadi itu wala tafakkaru ini kira inna fi khalqis samawati wal ardi fakhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa la tafakkaruna fi qalbi. Dia berzikir dan berpikir. Maka dulu di bawah pohon ini, pohon kepuh ini, pohon kepuh ya Pak Gus. Pohon kepuh. Pohon kepuh itu punya buah Mas yang namanya Pronojiwo. Nah, monggo diartikan apa itu Pronojiwo? Jiwanya jiwa. Jiwanya jiwa. Jadi tetap nyambung pesantren tadi ya, jiwa. Tetap menyebutkan jiwa. Dan Pancasila itu bukan jiwa, tapi jiwanya, jiwa kita. Kita mempunyai jiwa, di dalam jiwa kita itu ada Pancasila. Jati diri ya. Nah, jati diri. Nah, kita agak mendekat Pak Gus. Ini kan menarik ya. Di area pohon kepuh ini sangat subur. Nah, ini sebelah sana ada sungai Pak Gus. Nah, ini mungkin bisa ceritakan Pak Gus. Ini kok pohon kepuh ada sungai. Nah, ini
Ini pasti ada cerita menarik. Iya. Gimana Pak? Ini sungai ini Ya. memang Bung Karno itu merenung di pinggir sungai. Gitu, pinggir sungai. Ini namanya Sungai Krapak Kramat Bening. Kenapa di pinggir sungai Mas Ali? Bung Karno itu cucunya Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, Raden Sahib. Kanjeng Sunan Kalijogo ketika bertapa juga di bawah pohon, yang tongkat itu kemudian kan menjadi pohon. Tapi di pinggir sungai. Itu sudah sesuai dengan perjalanannya. Gitu. Dan sungai itu sumber peradaban dunia. Berawal dari sungai. Ada sungai Nil, ada sungai Musi, ya semua dari sungai. Bahkan Kediri pun Sungai Serinjing. Nah, Kediri yang luar biasa, yang itu dari sungai. Betul. Maka Pancasila digali di mana? Ya, di sungai. Nah, di area sungai. begitu. Nah, ini menarik bagus. Kenapa dinamakan kan ini kita lihat Kali Krapak Bening ya? Iya. Nah, Kali Keramat tadi. Keramat. Krapak itu karena desa ini desa Krapak. Oh, Ini desa Krapak, makanya Kali Krapak. Keramat. Memang kali ini keramat karena dulu tempatnya Bung Karno mandi. Apa kungkum? Kungkum, Oh, ya mandi. Sampai beliau menjadi presiden. Jadi anak-anak kalau pengen menjadi orang hebat, boleh napak tilas, Iya. mandi. Ya. Untuk itu, ini kita keramatkan Mas. Gak oleh gaya sembrono. Gak oleh gaya hal-hal yang melanggar, nanti hilang dia. Maka ini kita keramatkan. Bening, membening leus atus, bening kabeh Mas. Pikirannya bening, hatinya, Perilakunya juga. perilakunya bening. Nah, ini kan suasana di sekitar kebun juga banyak pepohonan Pak Gus. Kan asri, suasananya rindang. Mungkin apa Pak Gus kaitannya yang mau disampaikan ketika orang nanti ke pesantren lah? Iya. Jadi yang pertama kenapa ini, karena ini berada di lereng Gunung Bulut, ya tidak ada dari Gunung Bulut, dan memang konsep santri kan 3 Mas. Jadi Tuhan, manusia, alam. Bersinergi dengan alam. Iya, 3 itu sebenarnya. Tuhan saja nggak cukup. Betul. Manusia saja nggak cukup, alam saja nggak cukup. Tuhan dan manusia saja nggak cukup. Nah, harus dengan alam karena kita tinggal di alam. Jadi triloginya santri ya. Iya. Santri itu kan 3. Betul, santri ya. Menarik itu santri. Betul. Nah, terus selanjutnya Pak Gus kaitannya dengan pohon tepuh Bung Karno. Nah, ini kan untuk ini gambarannya Pak Gus. Tadi kan Pak Gus sempat menyinggung tentang masa kecil. Ya, mungkin bisa disampaikan ke netizen pemirsa. Baik, masa kecil Bung Karno itu berawal dari sakit-sakitan diobati dan berdampingan. Jadi kalau nama Soekarno muncul di sini di Kediri, kalau di sini dijadikan pesantren jadi ya sudah sangat tepat. Karena namanya di sini munculnya. Bukan di tempat lain ya namanya Soekarno munculnya itu. Ya, di tempat lain itu kan Kusno. Jadi Karena lahir di Ploso, wilayah Surabaya. Waktu itu ya. Waktu masuk wilayah karena Jombang belum ada. jadi tepatnya di Ploso, Kecamatan Ploso. Itu dengan nama Kusno. Kemudian sakit-sakitan diobati diganti ya di sini. Di situs dalam pojok itu. Betul. Berarti ilustrasinya orang awam kan begini. Kalau Kusno di Jombang, kalau Soekarno itu di Kediri. Begitu ya. Oh, soalnya ini masih banyak orang yang tahu. Mungkin saya yakin banyak warga masyarakat Indonesia yang belum tahu kalau Soekarno itu pergantian namanya di Kediri. Itu jarang yang tahu. Moga dilanjut. Iya, kalau untuk yakin jelasnya silahkan nanti lihat ke sana. Itu ada piagam. Piagam dari keluarga yang dikeluarkan oleh pihak keluarga Yayasan Persada. Kayak akte gitu Pak Gus? Iya. Semacam akte. Semacam akte penghargaan kepada dalam pojok yang oleh keluarga Bung Karno. Bahwa disinilah tempat pergantian nama Kusno menjadi Baik, jadi nampaknya sudah sangat lengkap Pak Gus ya terkait pesantren Jati Diri. Kurikulumnya apa sudah disampaikan, siapa saja yang boleh ikut belajar sudah jelas, dan sekali lagi digarisbawahi di pesantren Jati Diri bukan tentang agama, tapi lebih kebangsaan. Bukan pesantren lintas agama, tapi pesantren kebangsaan. Memang judulnya kan pesantren Jati Diri Bangsa. Jadi kalau ada menyampaikan pesantren lintas agama itu enggak ada dalilnya. Dari pesantren sendiri ini dinamakan pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Mengatakan gitu. Baik Pak Gus, oke pemirsa netizen yang budiman, terima kasih sudah membersamai kami. Jadi kami juga terima kasih pada Pak Gus atas penjelasannya. Jadi semoga memberi manfaat dan tetap semangat sesuai dengan yang disampaikan Pak Gus. Ayo kita menjaga Indonesia. Kita awali dari sumpah dulu, sumpah satya kita, sumpah jati diri bangsa.
agar Indonesia ini betul-betul jaya, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Pak Gus, monggo Pak Gus, Terima kasih. Terima kasih itu yang dapat kami sampaikan. Jadi kalau ada berita-berita cek dulu ya. Silakan datang ke sini, kita layani, kita gali karena kalau kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar ya kita kasihan ya. Jadi untuk terkait pesantren ini silakan datang ke sini melihat langsung ya, dan kita terbuka untuk diskusi Mas. Misalkan materinya sempurnakan loh, kita menerima, kita menerima siapapun ya untuk bersama-sama menuju Indonesia baik. Ya, terima kasih Mas Heri. Ya, sama-sama. Baik, netizen yang budiman, terima kasih Pak Gus, terima kasih semuanya. Oke, sugeng siang, selamat siang, salam sejahtera, rahayu. Rahayu, salam sejahtera Allah. Terima kasih. Itu dari liputan khusus yang kami lakukan di lokasi pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia yang ada di situs Persada Soekarno dalam pojok Kediri. Tadi telah banyak kita dapatkan informasi dari Bapak Agus Hartono, juga tadi salah satu dari Mas Ari Hakim, itu dari penggiat budaya Kampung Inggris, yang juga ada pertanyaan terkait mungkin sama dengan netizen Suara 10 dimanapun Anda berada, itu banyak pertanyaan apa yang diajarkan di pesantren itu. Juga ada yang mengatakan kenapa kok dinamakan pesantren, padahal kan di situ juga sudah jelas bahwa yang namanya pesantren tadi kan tempat pendidikan, tapi di belakangnya itu juga ada nama pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Seharusnya kalau kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang cerdas kan sudah bisa memaknai, oh ternyata ini bukan pesantren untuk keagamaan, tapi untuk jati diri bangsa Indonesia. Terkait apa yang telah kami sampaikan tadi, semoga bisa sebagai informasi sekaligus motivasi untuk kita agar lebih cerdas dan bijaksana dalam hal mencikapi apapun. Setiap apapun berita yang masih belum kita terima secara lengkap, lebih baik kita konfirmasi, kita klarifikasi kepada yang kita tuju, sehingga nanti informasi apapun tidak akan salah. Sekian dari kami, menyiarkan langsung dari lokasi ini. Saya di bawah pohon kepuk Soekarno di pinggir sungai, tepatnya di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia yang berlokasi di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sekian dari kami, salam berkat rahmat Tuhan Maha Kuasa untuk kita semua. Salam merah putih, salam Pancasila, merdeka.